asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Pada hari ini, hari Senin 22 Mei 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba yang akan menjadi moderator memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama 4 digit terakhir, nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya, Rahmat_9898_SMAN1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama 4 digit terakhir, nomor handphone, dan nama sekolah. Contohnya Dewi_1212_guru SMAN1 Jakarta. Dan berikutnya, mohon menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya, akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik berupa saldo dompet digital atau e-wallet. So, pastikan teman-teman di sini menyimak semua penjelasan narasumber kita, dan kalau punya pertanyaan, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Samuel Abrijani Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan, dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Cyberkreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel Abrijani Pangerapan yang telah memberikan kata sambutannya. Berikutnya kami persilahkan Bapak Dr. Andes Ubaidillah MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 75 Jakarta untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semuanya. Yang kami hormati keluarga besar dari Kominfo Republik Indonesia, yang kami hormati para panitia penyelenggara pelaksana kegiatan literasi digital kali ini, yang kami hormati para narasumber untuk kegiatan ini, serta yang kami banggakan, kami cintai keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta yang kali ini berkesempatan untuk ikut kegiatan penguatan literasi digital kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pagi hari ini insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan tugas masing-masing untuk Bapak Ibu Guru menjalankan tugas layanan pembelajaran untuk anak-anak melaksanakan kewajibannya yaitu menuntut ilmu. Untuk kali ini pada momen jam 9 sampai nanti waktu yang ditentukan, kita atau kalian semuanya belajar hanya untuk sesi kali ini terkonsentrasi ya, jadi penguatan literasi digital kalian semuanya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih, apresiasi kepada panitia penyelenggara dan narasumber yang kali ini memfokuskan pemahamannya atau memberikan pemahaman pada keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta. Yang berikutnya kami mengajak kepada keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta, Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian untuk bisa memanfaatkan momen atau sesi penguatan literasi digital ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi pagi tadi kita semuanya melaksanakan upacara bendera, momen peringatan dari kebangkitan nasional yang ke-115. Hendaknya momen kali ini juga memacu kita semuanya untuk menjadi insan-insan atau pribadi-pribadi yang hebat, menjadi pemuda yang membanggakan untuk orang tua, masyarakat, dan bangsa negara kita. Tadi sudah sangat detail apa yang disampaikan oleh Dirjen ya Mbak ya tadi ya Mbak ya. Dengan Bapak Dirjen tadi di dalam sambutannya hanya memberikan tambahan saja bahwa memang sudah menjadi keniscayaan bagi kita semuanya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semuanya untuk bisa tumbuh berkembang dari sisi pengetahuan kita, keterampilan kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses di kemudian hari. Nah, oleh karena itu khususnya keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta terkonsentrasi kepada anak-anakku sekalian peserta didik bahwa pemerintah kita, Dinas Pendidikan kita, Pemprov DKI kita sudah luar biasa apresiasinya di dalam mensukseskan di dunia pendidikan,
sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh peserta didik agar supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pendanaan, ya, sekolah gratis, ada lagi kebijakan kartu Jakarta Pintar dan lain sebagainya. Ini sebenarnya pesannya adalah supaya anak-anak sekalian bisa meresponnya untuk bisa membekali sarana prasarana di dalam menunjang kegiatan pembelajaran kalian. Selanjutnya kami berpesan di dalam kegiatan kali ini untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Tadi pesan yang saya tangkap adalah bagaimana kita punya knowledge, punya kecakapan, memahami di dalam penggunaan berbagai teknologi informasi, ya, di literasi digital kita, untuk paham di sana, kemudian bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ada dua kemungkinan, artinya perkembangan teknologi informasi, khususnya literasi digital ini, ada bisa berpotensi positif, juga bisa berpotensi negatif. Nah, oleh karena itu di dunia pendidikan, kalau kita mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif, saya kira kita bisa bisa malah mendapatkan banyak informasi untuk bisa hebat, bisa lebih cepat karena teknologi, karena informasi yang bisa kita dapatkan bisa lebih banyak, ya. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang kemudian bermasalah atau tersakiti atau dirugikan juga dengan akibat kurang cakapnya di dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi mendorong kepada anak sekalian, peserta didik, keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta, untuk bisa cakap di dalam mengikuti kegiatan ini, cakap di dalam menggunakan literasi digital kita, sehingga pada akhirnya kita semuanya bisa mengambil sisi manfaatnya. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan kali ini, apresiasi untuk tim pelaksana, untuk para narasumber. Apabila ada yang kurang, barangkali ada ekspektasi yang kurang untuk kegiatan kali ini, saya atas nama pimpinan SMA Negeri 75 Jakarta mohon maaf. Mudah-mudahan dengan kegiatan kali ini, keluarga besar SMA Negeri 75 Jakarta, khususnya anak sekalian, semakin cakap di dalam menggunakan kemajuan di teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Ubaidillah MPD yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Rita Juanita SE selaku Guru Informatika SMA Negeri 75 Jakarta untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Hirza. Suara saya sudah terdengar? Sudah Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Wakil, beserta staf SMA Negeri 75 yang sudah mendukung kegiatan literasi digital bekerja sama dengan Kominfo ini sehingga hari ini bisa terlaksana. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga terima kasih kepada panitia beserta juga tim dari narasumber yang sudah membantu memfasilitasi acara pada hari ini. Tak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 75 Jakarta beserta para peserta didik SMA Negeri 75 Jakarta yang saya banggakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang etika digital. Oke, izin share screen ya Kak. Sudah tampil? Sudah Ibu, silakan. Baik.
Kali ini kita mendapatkan tema yaitu tentang cyberbullying. Apa dan bagaimana cara menghentikannya? Kemudian apa hubungannya dengan etika digital? Apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Cyberbullying adalah tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Tindakan ini bisa dilakukan terus-menerus oleh yang bersangkutan sehingga korban mengalami depresi mental. Nah, bentuk perundungan itu dapat berupa apa saja sih? Yang pertama ada doxing, yaitu membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian ada cyber stalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Saya rasa di sini tidak ada ya, maksudnya tidak ada satu. Kemudian ada juga revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim atau vulgar. Selain membalas dendam, perundungan ini juga untuk memeras korban. Nah, perundungan ini bisa memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline. Banyak sekali nih ternyata kasus yang terjadi di Indonesia, terjerat oleh Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1, yaitu memuat konten melanggar kesusilaan, misalnya pornografi. Pasal 27 ayat 3 yaitu terkait pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 tentang menyiarkan kebencian. Nah, nih di sini ada pasalnya ya. Kemudian ada juga pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Sepanjang tahun 2019 terdapat 3.100 kasus dengan kasus terbesar terkait hoaks dan pencemaran nama baik. Nah, di sini kalian bisa lihat nih bunyi-bunyi dari pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, jadi pada saat kita bermedia sosial, kita juga harus ingat bahwasannya dunia media sosial, online ataupun offline, tetap saja sama. Akan ada juga yang dinamakan pelanggaran dan di situ akan dikenakan sanksi. Nah, masalahnya adalah kita sering lupa nih, seolah semua yang ada di internet ini tidak akan terekam jejak digitalnya, padahal pasti akan ada rekaman jejak digitalnya. Nah, mengingat banyaknya dampak buruk bagi masyarakat, Kominfo sangat menaruh perhatian pada penangkalan konten negatif di internet dengan memberikan edukasi tentang literasi digital. Walau pemerintah sudah melakukan upaya penangkalan tersebut, namun garda terdepan dari penangkalan konten negatif di dunia digital adalah pada diri kita sendiri. Untuk itu, cara efektif untuk menghentikan cyberbullying adalah dengan salah satunya memahami 4 pilar makin cakap digital, yaitu ada digital skill, digital culture, ada digital etik, kemudian ada digital safety, agar kita bisa lebih cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika digital. Kenapa sih harus ada etika digital? Nah, perkembangan komunikasi digital ini semakin pesat, akan membuat komunikasi bisa menembus batas-batas geografi dan budaya, di mana memiliki batasan etika, batasan kebiasaan, kemudian ada tata cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jangankan antar negara, antar individu pun pasti akan berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan itu, kita pasti akan ada standar baru. Dan kita juga pasti akan berhubungan dengan banyak orang lain, serta berkolaborasi dengan orang lain. Maka, segala aktivitas yang berada di ruang digital itu memerlukan etika digital. Oke. Ada nggak sih ruang lingkupnya? Ada saja. Jadi ruang lingkup etika digital itu ada 4. Yang pertama yaitu kesadaran. Nah, kita mau melakukan sesuatu itu harus sadar diri dulu dan memiliki tujuan. Jadi jangan asal posting atau kita hanya sekedar iseng aja. Kemudian juga kita harus punya tanggung jawab. Kemauan menanggung konsekuensi dari perilaku apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita posting. Kemudian juga ada integritas, yaitu kejujuran, termasuk menghindari plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada kebajikan, yaitu hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Oke, kita langsung masuk ke netiquette. Netiquette adalah etiket berinternet, yaitu tata krama dalam menggunakan internet.
kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi itu dengan manusia nyata, walaupun kita ada dalam jaringan lain. Bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, tapi kita juga akan berinteraksi dengan karakter manusia yang sesungguhnya. Nah, sekarang ada nih perbedaan. Apa sih perbedaannya etika dan etiket? Nah, ini perbedaannya. Etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi ini adalah pengaturan dari dalam. Kemudian kalau etiket adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Nah, ini pengaturan kita dalam masyarakat, jadi antar individu. Kemudian untuk etika itu berlaku meskipun individu sendirian. Nah, jadi meskipun kita sendirian, kita harus mempunyai etika. Sedangkan etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Nih, mengapa sih perlu cerdas dan bijak dalam berinternet? Nah, di sini sudah di share screen ya tentang grafik penggunaan media sosial di Indonesia. Ternyata yang terbanyak itu adalah WhatsApp, ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, dan Line. Nah, ini biasanya banyak sekali digunakan untuk berinteraksi di media sosial. Nah, dari laporan Digital Incivity Index 2021, survei Microsoft 2020, yaitu rilis Februari 2021, pada 58.000 orang di 32 negara menyimpulkan antara lain netizen Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara. Paling tidak sopannya karena apa nih? Nah, biasanya nih kalau di dunia nyata itu ada istilah mulutmu harimaumu. Sedangkan kalau kita berada di dunia tidak nyata atau di dunia online, yang ada adalah jempolmu harimaumu. Nah, karena Microsoft sudah melakukan survei tentang netizen Indonesia, malah netizen Indonesia menyerang Microsoft. Nah, itu membuktikan bahwasannya memang netizen Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara. Padahal secara budaya, orang Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang ramah tamah. Oke. Ada 5 prinsip dasar etika berinternet, yaitu yang pertama, perhatikan jejak digital. Nah, jejak digital ini, walaupun kita sudah hapus, tetap akan terekam. Nah, jadi harus berhati-hati ya. Kemudian yang kedua, jangan sebarkan kebencian. Untuk apa menyebarkan kebencian? Oke. Yang ketiga, jangan berkata kasar. Yang keempat, perhitungkan reaksi yang akan muncul. Nah, sebelum kita posting, kita perhitungkan dulu nih reaksinya akan muncul seperti apa. Yang kelima, perhatikan waktu dan durasi menggunakan medsos. Oke. Ada 3 cara cerdas dan bijak bermedia sosial, yaitu yang pertama selektif. Jangan mudah menambahkan atau menerima pertemanan pada media sosial kita. Nah, ini kita harus berhati-hati ya, karena banyak sekali akun-akun yang memang di situ akun-akun yang tidak ada followernya. Nah, itu hanya untuk cyber stalking. Kemudian ada lagi pertimbangan dalam menulis status, yaitu jangan menulis status yang dapat memancing pihak lain untuk memberikan respon negatif. Nah, ini nih satu kata yang penting. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Nah, kalian bisa kan membedakan antara 2 kata ini, posting yang penting, bukan yang penting posting. Kemudian yang ketiga, telusuri kebenaran sebelum menerima info dan share. Jadi kalau kita dapat info, ada baiknya kalau kita itu menyaring dulu, ditelusuri dulu kebenarannya, dipahami dulu, kemudian baru kita bisa share. Nah, things before text. Nah, ada kata-kata ajaib nih, things before text. Yang pertama yaitu true, yaitu fakta atau hoak. Yang akan kita tulis itu fakta atau hoak. Nah, yang harus kita tulis itu lebih baik yang fakta. Kalau hoak lebih baik kita tinggalkan. Kemudian ada lagi helpful, bermanfaat atau tidak. Kalau dirasa tidak bermanfaat, untuk apa di-share? Oke, kemudian ada information, yaitu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, lebih baik tidak usah diposting. Kemudian ada needed, yaitu membantu orang lain atau tidak. Yang terakhir adalah kind, bijak dan sopan atau tidak kasar. Nah, kesimpulannya adalah internet adalah anugerah.
tetapi bisa menjadi bencana manakala teknologi hanya bisa mengendalikan kita manusia tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Diperlukan juga kesadaran bagi masyarakat untuk menggunakan internet dengan cerdas dan bijak, agar dampak negatif yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, dan kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk memproduksi atau membuat konten yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian ada juga perhatikan 5 prinsip. Nah, ini yang harus diingat adalah tadi perhatikan 5 prinsip dasar etika berinternet dan lakukan ting sebagai rambu-rambu kita sebelum mengirim sesuatu ke media sosial. Kemudian yang terakhir adalah selama kita mengedepankan etika yang baik saat berinternet, maka tidak akan timbul masalah di kemudian hari. Justru akan mendatangkan manfaat baik bagi kita pribadi maupun bagi orang lain. Itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Yang terakhir adalah do not forget it is not right to make other feel bad. Stop bullying. Terima kasih Ibu Terima Rita kasih. Juanita yang telah memberikan paparannya tadi dari pilar etika digital. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Ini ada 4 jurus ya yang perlu kita kuasai bersama, terutama sekarang kita hidupnya di era yang serba digital. Ada cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Karena sejatinya dunia nyata atau dunia nyata dengan dunia digital itu sama aja. Yang membedakan kalau dunia digital itu ada layar monitornya. Jadi yang kita temui tetap sama-sama manusia, cuman ada batasan layar monitornya. Jadi kita tetap harus menerapkan menjaga etika dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi di internet. Pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topik cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya? Untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan juga budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Baiklah, saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Bapak Tuahta Hasiholan. Beliau merupakan instruktur edukasi for ID, dan yang kedua kita punya Bapak Wahyu Septiawan, beliau dari IT supportnya Ashento, dan yang terakhir kita punya Ibu Gina Desiana. Beliau merupakan pengurus relawan TIK Jawa Barat. Wah, keren-keren semua ya narasumber hari ini.
Pastikan teman-teman netizen asyik menyimak penjelasan dari mereka. Kalau punya pertanyaan untuk narasumber, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Oke, kita masuk ke paparan materi narasumber karena sudah hadir bersama kita hari ini. Pembicara pertama yang akan membagikan insight-nya, langsung saja kita sambut Bapak Tuahta Hasiholan. Halo, selamat pagi Pak Olan, apa kabar? Halo, selamat pagi Kak Hirza. Baik, kabar baik. Kabar baik ya. Bapak, hari ini kita mau bahas pilar pertama dulu nih Pak, ngomongin soal kecakapan digital. Mungkin nanti di paparannya Pak Olan akan dibahas ya bagaimana sih caranya menjadi seorang yang cakap digital dalam memanfaatkan teknologi dan internet, terutama untuk proses belajar dan mengajar buat teman-teman di SMA 75 Jakarta ini. Dan yang paling penting supaya terhindar jadi pelaku atau korban cyberbullying gitu ya Pak Olan ya. Iya, benar. Baik, kalau gitu langsung saja kami persilakan Bapak Tuahta Hasiholan untuk membagikan paparannya mengenai tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya dari pilar pertama kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Saya izin share screen ya. Oke, untuk tema pertama yaitu cakap bermedia digital ya. Jadi di temanya sendiri apa itu dan bagaimana cara menghentikannya ya. Yang terutama adalah cyberbullying. Yang tentunya tadi sudah dibahas sama Bu Rita. Ada cyberbullying dan etika ya. Oke, perkenalkan nama saya Tuahta Hasiholan Pinem, biasa dipanggil dengan Olan. Saya di sini sebagai instruktur edukasi for ID. Jadi, cakap bermedia digital itu adalah pengetahuan ya, serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi dan jaringan internet. Jadi, kenapa sih banyak sekali tadi ada catatan ya, masyarakat Indonesia jadi catatan bahwa paling tidak sopan ya. Nah, sebelum menuju sana tentunya kita sebagai masyarakat digital ya, kita tentu harus cakap dulu nih bermedia digital supaya kita bisa mengurangi catatan tadi bahwa kita masyarakat yang paling tidak sopan. Nah, di pembahasan cakap bermedia digital ini tentunya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita eksplor dan kita harus pahami ya supaya kita jadi individu yang benar-benar cakap di media digital. Ya tentunya cakap bermedia digital itu kita harus mampu ya. Pertama harus mampu mengetahui, memahami dan menggunakan bukan hanya dalam softwarenya aja, dalam aplikasi, tapi kita juga harus paham perangkat kerasnya, hardware-nya juga gitu. Nah, dalam di landscape digital ini, kita bisa mulai dari mesin pencarian informasi. Nah, itu apa aja sih mesin pencarian informasi? Terus aplikasi percakapannya itu apa aja? Terus aplikasi dompet digital juga itu apa? Ya, mulai dari lokal pasar dan transaksinya bagaimana? Karena sebelum menuju ke banyak sekali ilmu di media digital, kita tuh harus benar-benar paham dulu nih apa yang ada di media digital. Nah, saya di sini mau apa ya? Kita dimulai dari dasar ya. Jadi di media digital itu kita harus kenal dulu yang namanya software. Ya tentunya software ini adalah program ya yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu di sana, mulai dari aplikasi pencarian, aplikasi chatting, aplikasi untuk video conference ya, sampai aplikasi kita menemukan alamat. Nah, itu adalah software. Nah, lalu yang kedua adalah brandware ya. Brandware itu siapa? Ya, brandware itu kita yang menggunakannya, kita yang mengoperasikannya. Lalu ada hardware. Nah, hardware itu apa? Hardware itu adalah perangkatnya ya, gadget kita, laptop ya, komputer. Nah, itu adalah hardware. Jadi kita sebagai brandware nih, secanggih apapun softwarenya, secanggih apapun hardware ya, kalau kita nggak bisa mengoperasikannya secara optimal, ya kita ya itu tidak jadi akan hal yang berguna bagi kita dan bagi masyarakat yang di sekeliling kita. Jadi kita sebagai brandware juga benar-benar harus cakap dulu nih dalam menggunakan hal-hal tersebut, maka kita juga pasti akan lebih baik lagi di media digital. Nah,
Pertama adalah mesin pencarian ya, di mana mesin pencarian ini program yang dibuat untuk mencari berkas-berkas ataupun kita bisa mencari informasi-informasi untuk tugas-tugas kita, tugas-tugas pembelajaran kita di sekolah gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan jenis mesin pencarian, proses kerja mesin pencarian itu seperti apa, cara menggunakannya, terus kita informasi untuk akademik tuh seperti apa aja dan menggunakan kata kunci yang efektif. Nah, tentunya di Indonesia kita populer menggunakan Google ya. Nah, ternyata di dunia ini ya, di berbagai negara, itu juga macam-macam penggunaannya. Jadi nggak semua menggunakan Google ya. Kayak misalkan kayak di China gitu, mereka banyak sering menggunakan Baidu ya. Lalu nanti ada yang pakai DuckDuckGo, terus Yandex. Jadi mesin pencarian itu bisa berbeda-beda setiap negara. Nah, kita itu juga harus tahu ya. Nah, tetapi kalau dari statistiknya, itu Google itu paling tinggi ya, gitu. Karena banyak juga yang mengakses ke Google gitu. Nah, penggunaan mesin pencarian ini ya ada 3 tahap utama ya. Pertama, dia melakukan crawling dulu. Jadi tahapan ketika sebuah search engine menjelajahi internet untuk mencari konten beserta kode dari setiap URL halaman yang ditemukan. Jadi kalau kita mencari informasi tentang belajar fisika, maka dia tahapan ada crawling dulu. Berarti dia crawling dulu tentang fisika, baru yang kedua adalah indexing, di mana proses penyimpanan dan pengaturan konten-konten yang ditemukan ketika proses scrolling. Nah, apabila sebuah halaman sudah terindeks, maka halaman tersebut akan digunakan untuk disajikan. Jadi setelah dia udah crawling, dapat semua tentang ilmu fisika, karena yang kita cari adalah fisika, maka dia akan terindeks. Nah, yang itu akan dimunculkan ke dalam pencarian kita, tampilan pencarian kita. Nah, maka nanti akan diurutkan ya, yang disebut namanya ranking. Jadi ranking ini memberikan konten terbaik dari paling relevan yang dapat menjawab pertanyaan kita ya, atau disebut dengan query. Nah, hasilnya yang ditampilkan akan berurutan dari yang paling relevan hingga yang paling tidak relevan. Jadi kalau kita cari sebuah informasi tentang fisika, maka paling pertama tuh berarti yang paling sering dikunjungin websitenya, baru sampai yang terakhir-terakhir yang paling nggak relevan tentang apa yang kita cari gitu. Jadi seperti itu ya alur kerja mesin pencarian. Begitu pula ini saat kita mengupload kata-kata yang nggak baik ya di media sosial ya. Misalkan namanya Budi nih, si Budi ngupload kata-kata yang nggak baik di media sosial. Maka nanti ada yang cari nih, ada orang mencari Budi terus dengan kata-kata yang nggak baik tadi, maka dia akan muncul tuh. Nah, itu nanti disebut namanya jejak digital. Itu nanti dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke. Nah, yang kedua ada tips menggunakan filter dalam mesin pencarian ya. Nah, tipsnya supaya kita cakap betul ya dalam bermedia digital. Nah, kita bisa mencari informasi itu langsung sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak misalkan kita di sini mau mencari literasi digital, tetapi saya mau cari tentang videonya aja gitu. Karena yang saya butuhkan adalah video tentang literasi digital. Maka kita bisa memanfaatkan filter-filter yang ada gitu. Kita ketik literasi digital, terus kita klik video, maka yang akan muncul adalah video-video tentang literasi digital. Nah, itu cara pemanfaatannya di mesin pencarian. Nah, kita sekarang di aplikasi percakapan media sosial ya, di mana aplikasi percakapan media sosial ini membantu banget ya bagi kita karena dia punya keunggulan media sosial dibandingkan dengan media konvensional ya. Kenapa? Karena dia mudah, dia cepat, ringkas, simple, user friendly dan padat ya. Lalu yang kedua, interaksi, dia menciptakan hubungan yang lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada kita untuk berinteraksi. Lalu dia global ya, jangkauannya luas, bisa sampai manapun ya. Nah, karena dia mempunyai keunggulan, makanya dia lebih banyak digunakan ya daripada media konvensional, walaupun kita tidak bisa meninggalkan media konvensional ya.
Nah, kenapa sih kita harus cakap ya? Pertama, kenapa kita harus cakap dalam menggunakan aplikasi percakapan media sosial itu? Karena banyak sekali ya beragam permasalahan yang tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya. Jadi banyak sekali yang kita lihat yang viral-viral ya, yang negatif-negatif, ya karena kesalahan dia merekam, akhirnya dia mempublish dan membuat narasi yang tentunya tidak benar karena asumsi sendiri, maka bisa jadi itu adalah hoax atau fitnah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak diikuti dengan kompetensi penggunanya gitu. Kenapa sih kompetensi ini penting? Karena kompetensi tersebut itu mulai dari mengakses, menyeleksi, memahami, menganalisis, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, memproduksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi. Jadi banyak banget nih hal-hal kompetensi yang harus kita pahamin dan kita harus benar-benar miliki ya, supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak kita inginkan nanti ke depannya. Gitu. Nah, ada tips dasar untuk menggunakan aplikasi percakapan. Pertama, kita kenali ya, kita kenali dulu kelebihan dan kekurangannya dalam aplikasi tersebut. Lalu kita harus sering-sering update ya dari aplikasi percakapan, karena tentunya kalau kita update maka kita bisa menghindari bug ataupun virus-virus yang dari versi sebelumnya sudah ada gitu ya. Lalu memanfaatkan fitur ya, kita bisa menonaktifkan fitur untuk mengendalikan informasi yang tidak diinginkan pada setting aplikasi. Ya, banyak sekali fitur-fitur dari aplikasi media sosial yang bisa kita manfaatkan. Nah, tadi mengenali cyberbullying, terus mengenali tentang cakap bermedia digital. Jadi kita tuh bisa sebenarnya mengecek apakah informasi itu benar atau enggak ya. Gitu. Bisa kita mulai dari Mavindo atau dari Cek Fakta. Itu salah satu verifikasi informasi pada sumber yang valid ya. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi-informasi yang harus kita pertanyakan lah gitu. Nah, lalu ada dompet digital, Lokapasar, dan transaksi digital, di mana ini juga kita harus cakap betul dalam menggunakannya. Kenapa? Karena kita harus kenal dulu nih dompet digital, kita harus kenal dulu transaksinya. Terus kita harus kenal dulu bertransaksi dengan aman tuh seperti apa. Karena banyak saat ini orang-orang tuh karena dia nggak punya kompetensi dalam menggunakan media digital, akhirnya dia membeli misalkan yang lagi viral, dia menggunakan fitur COD gitu, yang transaksinya di rumah, kalau dia buka barangnya kalau nggak sesuai ya akan jadi resiko dirinya gitu, dan barangnya nggak bisa dikembalikan gitu. Karena tidak punya kompetensi dalam cakap bermedia digital, maka dia buka aja, terus dia komplain, dia marahin kurirnya gitu, dan kurirnya dikejar-kejar, malah bisa melakukan kekerasan di sana. Nah, itu adalah akibat-akibat dari tidak cakap bermedia digital. Nah, tentunya dalam transaksi juga kita harus benar-benar cakap ya. Kenapa? Karena juga banyak yang transaksinya nggak aman di sini. Jadi dia main transfer aja, tidak verifikasi dulu siapa yang ditransfer gitu. Nah, tentunya pertama kita harus kenali juga karakter dari sebuah dompet digital. Kita tentukan kebutuhan apa yang bisa dipenuhi dalam aplikasi dompet digital ataupun platform di Lokapasarnya ya. Lalu prioritas, nah tentunya kita harus bisa memprioritaskan apa aja kebutuhan yang kita bisa gunakan dalam aplikasi tersebut. Nah, langkah-langkah mendasar supaya kita nggak keliru ya dalam bertransaksi di Lokapasar ya. Pertama tentunya kita pilih produknya. Lalu kita setelah pilih yang diinginkan, hasil dari kita bisa lakukan pencarian. Nah, kalau kita mau melakukan penawaran, kita silahkan lakukan penawaran, terus klik icon keranjangnya, terus kalau kita punya voucher, kita bisa gunakan vouchernya, lalu kita bisa check out, tentunya alamatnya sudah benar ya, terus pilih metode pembayaran yang diinginkan gitu. Tahapan ini simple, sangat mendasar, tapi banyak juga masyarakat yang di sekeliling kita lah yang masih salah menggunakannya gitu. Lalu
di sini ada cakap bermedia digital dengan mengasah keterampilan hard skill dan soft skill kita, karena tadi tentunya media digital itu bukan sebagai kita untuk membuli, melakukan cyberbullying, tapi banyak banget nih manfaatnya untuk mengasah hard skill di kita dan soft skill kita. Pertama adalah peluang di era digital itu di generasi kita nih, generasi milenial ya, bonus demografi untuk anak muda tuh banyak banget. Kenapa? Karena bekerja itu nggak harus di kantor sekarang. Jadi bekerja itu sebagai freelance itu juga sesuatu yang mempunyai dampak yang besar ya bagi anak muda ya. Mulai dari developer, UI UX, terus dia sebagai desainer gitu. Nah itu jadi peluang nih buat anak-anak muda sekarang. Kenapa? Karena anak muda sekarang tuh banyak juga yang tertarik sebagai freelancer ya, karena pekerjaannya yang waktunya fleksibel, terus dia based on project gitu. Ya deadline-nya tetap ada, tapi kita nggak datang ke kantor, nggak macet-macetan gitu. Jadi kita bisa kerjakan di rumah. Nah, ada situs-situs yang bisa memberikan kita manfaat ya dalam media digital ya. Tentunya kita harus cakap dulu ya. Ya mulai dari freelancer Indonesia, 1000, Fiverr, terus sampai dia ke Saperproof gitu. Jadi banyak sekali situs-situs freelancer yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, gimana caranya kita meningkatkan hard skill kita ya? Pertama kita harus kenali minat diri kita tuh apa, terus kita lihat prospek ke masa depan. Apakah minat kita ini masih punya prospek nggak di masa depan nanti? Terus kita bisa cari referensi di internet, mulai dari video-video tutorial, ya, sampai mengikuti webinar. Nah, jadi banyak kan manfaatnya selain kita menggunakan media digital untuk cyberbullying atau hal-hal kita posting yang negatif. Nah, jadi kita bisa mulai mencari tentang masa depan kita maunya seperti apa. Nah, tentunya kalau kita udah tahu nih cara ngembangin hard skill kita, nah tentunya ini soft skill juga harus didampingi ya, harus mendampingi hard skill tadi. Mulai dari manajemen waktu, terus jiwa kepemimpinan dan komunikasi, karena tentunya dalam bekerja nanti ataupun nanti kalian kuliah ya, nah tentu kita harus punya ya jiwa-jiwa kepemimpinan dan komunikasi yang baik ya. Nah lalu ada yang kerja tim, di mana kerja tim ini penting banget ya, harus dipelajari dan harus dikembangkan, karena di era sekarang setiap pekerjaan itu, setiap project itu diutamakan adalah kerja tim gitu. Nah, dengan kita bisa cakap bermedia digital, mulai dari kita menggunakan mesin pencarian, terus kita tahu aplikasi percakapan harusnya seperti apa, terus kita tahu dengan bagaimana kita mengasah hard skill kita, soft skill kita, maka media digital akan dipenuhi dengan konten-konten yang baik dan hal-hal yang positif. Jadi kegiatan-kegiatan negatif seperti cyberbullying itu tidak akan terjadi gitu. Oke, saya senang banget sudah berbagi dengan kalian tentang cakap bermedia digital. Untuk teman-teman di sini, biar lebih tahu lagi tentang cakap bermedia digital, itu bisa unduh di literasidigital.id atau melihat konten-konten yang sangat bermanfaat di IG Siberkreasi. Dari saya itu aja, terima kasih, semoga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan di-share ke teman-teman terdekat dan masyarakat terdekat kalian. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tuwahta Hasiholan atas paparannya tadi dari pilar kecakapan digital. Pak, ngomongin soal kecakapan digital, kaitannya dengan tema kita hari ini, cyberbullying. Kalau menurut Bapak, bagaimana sih seorang yang cakap, dia bisa membedakan, oh ini cyberbullying, oh ini cuman bercanda gitu kan? Kebanyakan adik-adik kita sekarang interaksinya di media sosial gitu ya Pak ya? Oke. Ciri-cirinya sih kayak dia kayak memberikan intervensi ya ke kita, terus meledek, terus menggunakan kata-kata yang nggak baik, seperti itu sih ciri-cirinya dalam di cyberbullying ya di media digital. Oke, jadi kalau misalnya kalau bercandaan kita yang nggak sakit hati, ya itu berarti bukan cyberbullying ya. Tapi kalau untuk si korban merasa sakit hati, baru itu bisa dianggap cyberbullying seperti itu ya. Iya.
Oke, baik. Terima kasih Pak Tuahta Hasiholan. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi ya Pak Tuahta ya di sesi Q&A. Buat teman-teman, adik-adik yang mau tanya sama Pak Tuahta Hasiholan dari Pilar Kecakapan Digital, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti kita akan bacakan saat sesi Q&A. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua, saya mau remind juga untuk teman-teman netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar yang tersedia ya. Nanti bisa dicek di sana karena ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang nanti akan kami kirimkan setelah acara ini selesai. Oke, kalau gitu kita masuk ke narasumber yang kedua. Beliau juga sudah hadir bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Wahyu Septiawan. Halo, selamat pagi Pak Wahyu, apa kabar? Halo, selamat pagi kayaknya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Bapak, hari ini kita mau bahas pilar yang kedua, yaitu ngomongin soal keamanan digital. Mungkin nanti dalam paparannya Pak Wahyu akan dibahas ya, karena kan teknologi semakin canggih, maunya semakin pinter. Nanti Pak Wahyu akan menjelaskan apa saja sih yang perlu kita posting atau yang perlu kita keep sendiri dalam dunia digital, terutama dalam berinteraksi di internet ya, karena supaya kita terhindar dari kejahatan-kejahatan digital ya Pak Wahyu ya. Betul Kak Gisya. Kalau gitu langsung saja kami persilakan Bapak Wahyu untuk membagikan paparannya dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Gisya. Izin saya share screen terlebih dahulu. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing mengenai aman bermedia digital. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan, saya Wahyu Septiawan. Saat ini saya bekerja sebagai IT Support Asento, dan teman-teman bisa apabila ingin sharing lebih banyak terkait program literasi ini, teman-teman bisa DM ke Instagram saya Wahyu_Septiawan26 atau inbox melalui Facebooknya Wahyu Septiawan. Kita mulai. Perkembangan teknologi informasi ini terus berkembang secara masif. Pengguna internet khususnya di Indonesia mencapai 202 juta pengguna pada tahun 2022 melalui di sumber Hotsuite. Yang kedua, perubahan gaya hidup menjadi serba digital menawarkan kemudahan serta kepraktisan dalam melakukan berbagai aktivitas. Ya, kita tidak bisa hindari kemajuan teknologi ini memudahkan segala hal, seperti berbelanja online, segala transaksi, kemudian di bidang transportasi juga kita dipermudah. Jadi sangat membantu sekali dengan adanya kemajuan teknologi ini. Dan masyarakat semakin nyaman dan percaya dalam melakukan aktivitas keuangan digital yang mungkin selama ini dianggap beresiko tinggi. Dan sekarang kita tidak bisa pungkiri banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyimpan uang digital, contohnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Itu berkat kemajuan teknologi dan gaya hidup yang mungkin memang sewajarnya sudah seperti itu. Kemudian di sisi lain, tingginya aktivitas digital juga membuka potensi buruk seperti penipuan dan pencurian akun. Kita juga tidak bisa menghindari, pasti setiap aspek itu bakal punya potensi buruknya. Seperti salah satunya untuk di dunia teknologi ini ada penipuan dan pencurian akun. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita di sini akan memberikan sedikit ilmu mengenai menjaga privasi, sehingga setidaknya bakal mengurangi efek yang bakal terjadi. Nah, maka dari itu diperlukan pemahaman masyarakat terkait keamanan digital. Di sini saya akan sharing mengenai keamanan digital ya teman-teman. Apa sih keamanan digital? Keamanan digital ialah sebuah proses untuk memastikan pengguna layanan digital baik secara daring maupun luring. Sehingga tidak hanya untuk mengamankan data yang kita miliki saja, melainkan juga
data-data pribadi kita yang sifatnya sangat rahasia. Nah, di sini ada poin-poin kompetensi keamanan digital. Yang pertama ada mengamankan perangkat digital, mengamankan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, serta memahami keamanan digital bagi anak. Tapi pada momen kali ini, saya tidak akan membahas semuanya, karena apabila saya akan bahas semuanya, waktunya tidak akan cukup. Jadi kita akan fokus ke poin keempat, yaitu memahami rekam jejak digital. Apa sih jejak digital atau digital footprint? Jejak digital ialah informasi online tentang seseorang, baik yang diposting oleh orang itu maupun orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan digital footprint ini sifatnya tidak mudah dihilangkan dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sebelah kiri ada contoh-contohnya nih jejak digital itu. Yang pertama ada postingan di media sosial. Kemudian search engine atau riwayat pencarian di Google maupun di browser-browser lainnya seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Kemudian tontonan di YouTube atau riwayat tontonan di YouTube. Riwayat pembelian di marketplace, jalur ojek online atau transportasi online. Kemudian aplikasi-aplikasi yang diunduh baik di Play Store maupun App Store, situs website yang sering kita kunjungi atau pernah kita kunjungi, musik online yang selalu kita putar, game online yang pernah dimainkan atau dimainkan, serta data pribadi yang dipublishkan, baik yang diminta oleh lembaga maupun oleh kantor seperti itu ya. Jadi teman-teman juga harus memfilter baik postingan, kemudian yang terpenting sih data pribadi. Jadi teman-teman harus waspada, jangan asal sebar data pribadi teman-teman, karena itu merupakan rekam jejak digital dan itu sifatnya tidak bisa dihilangkan. Karena kan memang setiap aplikasi atau vendor aplikasi itu pasti akan selalu melakukan backup database. Nah, backup ini teman-teman kan tidak tahu sudah berapa kali di backup oleh siapa saja dan di mana saja. Sehingga walaupun si penyedia aplikasi ini bilangnya sudah dihapus datanya, tapi kan tidak tahu. Jadi sifatnya itu tidak mudah dihilangkan. Nah, ini contohnya ada postingan di Facebook. Dia awalnya memposting kartu gerakan pramuka. Nah, di situ kan di kartu tersebut ada beberapa data pribadi seperti nama, tanggal lahir, tempat tinggal. Nah, ini contoh data pribadi yang dengan sengaja dan mungkin tanpa kurangnya pengetahuan pada waktu itu, karena ini diposting pada 2015. Nah, kemudian ada yang lebih parah lagi. Temannya mengkomentari postingan dia ini. Dia menunjukkan bahwasannya dia sudah memiliki KTP. Dan dengan membayar 75.000 itu KTP tersebut langsung jadi, langsung cetak. Nah, dia ini sangat ini banget. Mungkin belum mengetahui bahayanya data pribadi yang di-share ini. Apalagi KTP yang sifatnya riskan banget gitu kan, yang detail banget data pribadinya sehingga mungkin bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berselancar di dunia digital itu sama dengan siap meninggalkan jejak digital. Kita sebagai pengguna media digital, berarti apapun yang kita lakukan di dunia digital ini, kita siap meninggalkan jejak digital kita. Kemudian ada jenis-jenis jejak digital. Yang pertama ada passive footprint. Passive footprint ini biasanya jejak digital yang memang tidak aktif gitu ya. Yang sifatnya bakal ada selagi kita menggunakan
eh, berinteraksi di dunia internet, seperti riwayat pencarian, IP address, GPS, ataupun lokasi. Sedangkan untuk active footprint ialah jejak digital yang secara sadar kita tinggalkan di dunia digital, seperti status Facebook maupun Instagram, share lokasi, data yang diinputkan pada saat pendaftaran media sosial. Nggak hanya media sosial aja ya untuk yang pendaftaran, seperti data-data yang apabila diminta oleh beberapa instansi gitu kan, untuk verifikasi bahasanya biasanya. Itu merupakan jejak digital yang bersifat aktif karena kita dengan sadar memberikan data kita ke instansi yang diminta gitu, seperti itu. Next. Nah, jejak digital juga bisa bikin sial karena informasi di dunia maya itu permanen, tidak bisa dihapuskan. Nah, di sini ada contohnya nih. Dulu aku pernah alay dengan ketikan-ketikan yang entahlah itu tahun berapa. Mungkin teman-teman sekalian mungkin belum pernah merasakan, tetapi salah satu, ya mungkin khususnya saya juga pernah melakukan seperti itu, tapi hanya di chat saja, di SMS saja, bukan di dunia digital ya. Jadi kita itu harus berpikir kritis terlebih dahulu sebelum memposting. Apapun yang ada di dunia digital itu mudah diduplikasi dan disebarluaskan, sehingga sulit dilenyapkan sekalipun sudah terhapus. Kemudian jangan umbar data pribadi. Jangan bagikan identitas diri semau kamu seperti KTP, paspor, KK, dan sebagainya. Itu bahaya ya teman-teman, karena di dunia digital semuanya bisa melihat apa yang teman-teman posting. Kemudian pahami terlebih dahulu circle ketika berinteraksi. Kenali dengan siapa kita berbicara, batasi diri untuk tidak gegabah membagikan informasi kepada siapapun. Unggah hal yang positif, jangan hanya karena demi konten, kamu bangga memposting hal yang buruk. Melakukan cyberbullying, menghasut, ujaran kebencian, atau bahkan rasisme. Teman-teman harus bijak untuk membuat postingan. Terus juga apabila teman-teman menemukan hal-hal yang bersifat membuli di dunia digital, teman-teman bisa lapor ke orang-orang yang teman-teman percayai, yang dapat istilahnya bisa membantu melaraskan kejadian cyberbullying tersebut. Lalu siapa saja yang bisa melihat rekam jejak di dunia digital? Sebenarnya semuanya bisa. Orang tua, penerima perguruan tinggi, HRD atau penerima pekerjaan, pemberi beasiswa, dan lain sebagainya. Jangan sampai gara-gara jejak digital kita dirugikan apabila kita ingin diterima di perguruan tinggi dengan status penerima beasiswa. Jangan sampai gara-gara jejak digital kita yang dulunya sangat toksik itu malah merugikan kita. Lalu apa aja hal-hal yang baiknya kita lakukan untuk menjaga rekam jejak digital kita? Yang pertama, atur privasi akun media sosial kalian. Unggah hal yang positif di media sosial. Jangan asal klik website yang tidak jelas. Karena website yang tidak jelas itu biasanya sifatnya hanya memining data kalian atau mencuri datanya. Pokoknya dari saya sih, website yang tidak jelas itu biasanya berbentuk domain atau ya domain belakangnya itu .xyz, .abc atau dot yang lainnya lah. Kalau .com, .id, .go.id itu kalian masih boleh percaya. Tetapi kalau domainnya itu .xyz,
dot apa ya, pokoknya domain-domain yang nggak jelas itu teman-teman jangan asal klik nih, karena bisa jadi itu adalah phishing atau scam. Kemudian saring informasi yang akan disebar. Nah, teman-teman apabila mendapatkan informasi dari grup WhatsApp, komunitas maupun keluarga, teman-teman jangan asal sharing terlebih dahulu. Teman-teman harus pelajari terlebih dahulu. Takutnya informasi tersebut mengandung hoaks sehingga bakal merugikan orang lain. Kemudian tidak menyebarkan informasi sensitif seperti identitas diri, baik identitas diri maupun data perusahaan. Kemudian gunakan kata sandi yang kuat, gunakan kombinasi huruf kapital, angka dan simbol, serta rutin mengganti kata sandi. Kemudian pikir ulanglah sebelum posting. Oke, kesimpulannya di sini tidak ada yang aman 100% di dunia digital ya teman-teman. Yang bisa kita lakukan ialah mengurangi resikonya sekecil mungkin. Dan memang keamanan berbanding terbalik dengan kemudahan. Memang sih sedikit ribet, tetapi waspada akan membuat kita lebih aman di dunia digital. Dalam dunia digital, data is your DNA. Nah, teman-teman, untuk lebih lengkapnya bisa akses modul aman bermedia digital di website literasidigital.id. Dan jangan lupa follow IG @siberkreasi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu Septiawan atas paparannya tadi dari pilar keamanan digital. Ngomongin soal jejak digital nih Pak Wahyu. Kan tadi Pak Wahyu bilang itu nggak bisa dihapus gitu, tapi memang itu benar. Sama sekali betul-betul tidak bisa terhapus. Jadi solusinya apa untuk orang-orang yang mungkin dulu pernah belum cakap ya, jadi postingnya ngawur, terus sekarang dia sudah tahu do and don'ts-nya. Itu solusinya gimana Pak? Untuk postingan-postingan terdahulu mungkin kayak 5 tahun yang lalu gitu. Kalau secara dari aplikasi dari penyedia aplikasi ya Mbak ya, untuk database itu biasanya per 5 atau 10 tahun itu pasti dihapus dari dari penyedia tersebut. Jadi selagi aplikasinya atau penyedianya itu aman dan tidak ada istilahnya tidak pernah terbobol, itu masih aman Mbak. Tapi kan kita tidak tahu. Posisi misalkan kita di Facebook ya, bikin status di Facebook. Di database Facebook mungkin sudah dihapus ya kan. Tetapi kan kita tidak tahu orang lain itu Screenshot atau apa gitu. betul screenshot atau apa itu kan kita tidak tahu. Jadi jangan sampailah kita rugi gara-gara jejak digital kita di kemudian hari. Begitu. Oke. Mungkin bisa kita tumpuk dengan postingan-postingan yang positif gitu ya, biar Betul. dia juga semakin tenggelam gitu postingan kita yang terdahulu. Gitu kali ya Pak Wahyu ya. Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya. Buat teman-teman yang mau tanya sama Pak Wahyu Septiawan dari Pilar Keamanan Digital, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Nanti kita akan bahas pada saat sesi Q&A. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Oh, sebelum itu saya mau remind dulu ya. Untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada di kolom komentar yang tersedia ya teman-teman ya. Ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik yang akan kami kirimkan setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Beliau juga sudah hadir bersama kita. Langsung saja kita sambut Ibu Gina Desiana. Halo, selamat pagi Bu Gina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pagi Kak Hirza, sehat Kak Hirza? Oke, sehat, alhamdulillah. Mohon maaf ini agak ram ya Bu. Oke, Ibu Gina, kita hari ini mau bahas soal budaya digital. Mungkin di sesi budaya digital ini, Ibu Gina akan menjelaskan bagaimana sih kita sebaiknya sebagai warga negara Indonesia berinteraksi,
berkomunikasi dan juga berperilaku dalam dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Kalau gitu, langsung saja kami persilahkan Ibu Gina Desiana untuk membagikan paparannya dari pilar budaya digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Siap, Kak Hirza. Nah, sudah muncul ya Kak Hirza? Sudah, Ibu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sebelumnya Kak Hirza atas kesempatannya. Di sini juga izin menyapa ada Bang Olan, ada Mas Wahyu, ada Bu Rita dan Pak Ubaidillah gitu, serta kakak dari JBI. Nah, teman-teman di sini hari ini mau berdiskusi tentang apa sih gitu. Yang pasti hari ini kita akan berdiskusi terkait budaya bermedia digital. Bagaimana kita menciptakan budaya pelajar di dunia digital ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gina Desiana, saya adalah pengurus dari Relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan seorang kreator gameboard dolanan yuk, yaitu gameboard terkait literasi digital, serta founder dari Goleti atau gerakan online belanja komoditi dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, bagi teman-teman di sini yang pengen tanya-tanya atau diskusi kepada saya pribadi, bisa kepoin di sosial media saya di @ginadesiana. Atau bagi teman-teman yang penasaran relawan TIK itu apa sih, teman-teman juga bisa pantengin sosial medianya atau websitenya dari relawan TIK ya teman-teman. Nah, teman-teman nih di sini mungkin ada beberapa yang hobinya suka desain, suka gambar. Nah, ini bisa menjadi salah satu ide teman-teman kita dari teman-teman dolanan yuk menciptakan gameboard literasi digital. Bagaimana caranya kita menyampaikan materi literasi digital khususnya kepada adik-adik kita di level SD atau SMP, tapi dengan cara yang menarik gitu. Nah, ini bisa menjadi inspirasi teman-teman juga gitu, yang biasanya nongkrong sama teman mainan game yang lain. Nah, ini bisa sambil nongkrong kita main kuartet nih terkait hoax. Hoax itu apa sih? Terkait bullying. Bullying itu apa sih? Ini juga bisa menjadi inspirasi ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa sih gitu. Kita akan bahas terkait budaya bermedia digital. Nah, budaya bermedia digital itu apa sih Kak Gina gitu? Budaya bermedia digital itu merupakan kemampuan kita sebagai individu untuk bisa membaca, menguraikan, serta membangun wawasan terkait kebangsaan ya teman-teman. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika kita masukkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terus kita juga harus memiliki apa sih gitu? Kita juga harus memiliki pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila nih dan Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Bagaimana cara kita menjadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai landasan kita dalam kecakapan digital kita ya teman-teman. Terus kita juga dituntut untuk bisa ya mendigitalisasi kebudayaan ini untuk bisa jadi konten yang lebih menarik, jadi sesuatu yang lebih menarik dengan cara mencintai produk-produk dalam negeri. Banyak banget ya saat ini kreator-kreator Indonesia yang keren-keren kontennya. Nah, mungkin salah satunya ada teman-teman atau netizen asik yang ada di sini. Nah, kita juga harus mengetahui terkait apa sih? Terkait bagaimana hak-hak digital. Nah, hari ini kita ada beberapa hal yang akan kita diskusikan terkait bagaimana sih ruang lingkup budaya bermedia digital itu sendiri, bagaimana terkait budaya digital yang Pancasila itu seperti apa, cara mendigitalisasi budaya itu kayak gimana sih gitu. Nah, kita akan coba diskusi hari ini dan bagaimana juga cara kita mencintai produk dalam negeri dan bagaimana cara kita mengetahui tentang hak-hak digital. Kayaknya seru nih. Nah, yang pertama kita akan coba membahas terkait hak-hak digital. Hak-hak digital itu apa sih? Nah, ini teman-teman, hak-hak digital itu hak sebagai warga digital untuk melakukan aktivitas di dunia digital. Bagaimana cara kita membuat, menyebarkan, mengakses atau menerima segala informasi digital kita.
Nah, hak digital itu mencakup 3 hal utama, teman-teman. Yang pertama apa sih? Yang pertama itu bagaimana cara kita mengakses informasi. Tadi Kak Olan sempat cerita ya, bagaimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi, memiliki kecakapan digital skill untuk bisa mengakses informasi-informasi yang baik. Banyak sekali tuh saat ini yang bisa teman-teman gunakan ya untuk kita mendapat informasi apa saja gitu. Terus kita juga punya hak untuk bebas berekspresi nih di ruang digital. Tapi ingat ya, pesan Bu Rita tadi, kita jangan jadi netizen yang nggak asik ya gitu, tapi kita harus jadi netizen yang asik, netizen yang memiliki etika yang baik, seperti itu ya, bukan netizen yang memiliki etika yang tidak baik, teman-teman. Karena apa sih? Kita juga memiliki hak atas rasa aman. Jadi kita memiliki hak untuk mengakses informasi, tapi kita juga harus menjadikan ruang digital ini yang baik, teman-teman, karena ada hak kita, juga ada hak orang lain ya. Orang lain juga harus memiliki rasa aman di ruang digital. Nah, tapi yang terjadi apa sih gitu? Ternyata yang terjadi apa? Nah, yang terjadi malah muncul budaya cyberbullying. Tadi Bu Rita sempat cerita nih terkait cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Lengkap sekali sudah diceritakan. Cyberbullying itu yaitu pembulian atau perundungan, tapi dilakukan di ruang digital dengan menggunakan teknologi digital tentunya. Nah, kenapa sih orang-orang itu melakukan cyberbullying? Nah, mungkin ada yang tahu kenapa sih orang-orang itu melakukan cyberbullying? Karena saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat ya teman-teman gitu. Tapi tidak diimbangi dengan kontrol diri kita dan sosial kita yang baik. Kita masih suka kayak niru orang lain. Atau enggak kita lebih suka FOMO gitu. Ngikutin apa yang lagi hit, apa yang lagi viral saat ini. Padahal kita harus tahu juga gitu. Kita kadang tidak menyadari resiko hukumnya ya teman-teman gitu. Dengan kita asal sebar, asal sharing, asal posting gitu. Tadi Purita juga ngingetin, yang penting apa sih? Yang penting saring dulu sebelum sharing. Harus sabar dulu sebelum sebar ya teman-teman, sepakat ya gitu. Nah, karena apa? Ya karena tadi ada resiko hukum dari setiap apa yang kita lakukan. Nah, terus Kak Gina gimana sih caranya kita mengetahui nih ciri-ciri cyberbullying itu seperti apa? Nah, teman-teman, cyberbullying itu biasanya dilakukannya dengan sengaja dan biasanya terjadinya berulang-ulang. Nah, itu biasanya dilakukan karena ini cyberbullying, ya dilakukannya di komunikasi online ya gitu. Bisa melalui pesan singkat atau bisa melalui sosial media kita. Biasanya mereka melakukan komentar-komentar di sosial media kita. Biasanya dia suka mempermalukan, melecehkan, atau merendahkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ngerasa, kok kayaknya itu ciri-ciri ada di aku nih gitu. Kok aku mengalami itu ya gitu. Nah, hati-hati teman-teman, bisa jadi itu adalah cyberbullying. Nah, terus kenapa sih orang-orang itu masih terus melakukan cyberbullying? Karena apa sih? Karena dampak rendahnya pemahaman atas nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya teman-teman. Kita kadang tidak mengetahui batasan-batasan kebebasan berekspresi kita tadi gitu. Kadang kita masih suka melakukan perundungan cyber, ujaran kebencian, terus pencemaran nama baik atau provokasi gitu. Terus kita juga masih suka melakukan bullying gitu di dunia digital. Nah, kenapa sih gitu itu terjadi? Karena kadang kita tidak mampu membedakan keterbukaan informasi di ruang publik itu sendiri gitu. Kita kadang masih suka melakukan pelanggaran-pelanggaran privacy gitu. Kita ngerasa oh itu teman kita kok gitu. Itu artis kok, kita bisa komen apa aja. Tidak seperti itu ya gitu. Tadi Bu Rita juga cerita terkait apa sih? Oh ternyata di belakang layar ini ada orangnya gitu. Ternyata di belakang layar itu juga punya perasaan, ada orangnya gitu. Kadang kita ngerasa, oh itu teman kita kok, kita boleh komentar apa saja. Memang sih kalau misalnya dia moodnya lagi bagus, mungkin dia nggak tersinggung. Tapi saat mood dia tidak bagus, perasaan dia tidak bagus, bisa jadi dia tersinggung. Oh, dia lagi bully aku ya gitu. Padahal kalau misalnya suasananya biasa saja, dia ngerasa ini lucu-lucuan aja. Hati-hati ya teman-teman dengan hal itu gitu. Ingat ya, Indonesia memiliki apa sih? Memiliki nilai-nilai Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika yang kita bisa jadikan landasan kita untuk berbudaya di ruang digital. Nah, nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika seperti apa sih yang harus kita terapkan? Leluhur kita mewarisi kita Pancasila, yang semoga ini bisa menjadikan landasan kita ya untuk berada di ruang digital. Pertama apa sih? Sila pertama itu mengajarkan kita untuk saling menghormati tentang perbedaan ya teman-teman. Indonesia ini sangat beragam. Indonesia ini sangat multikultur. Maka yuk kita hormati perbedaan itu di ruang digital gitu. Jangan jadikan itu pemecah ya teman-teman gitu. Terus ingat juga sila kedua mengajarkan kita terkait kesetaraan. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu secara adil ya teman-teman. Dan sila ketiga mengajarkan kita untuk selalu harmoni. Apa sih? Yaitu mementingkan keutamaan kepentingan orang banyak, kepentingan Indonesia ketimbang kepentingan pribadi kita. Kita merasa, oh kita pengen posting nih, tapi ini ternyata tidak baik untuk banyak orang. Lebih baik tahan ya teman-teman. Terus sila keempat juga mengajarkan kita untuk demokratis, dan sila kelima mengajarkan kita untuk selalu bergotong royong. Nah, ingat ya teman-teman, budaya digital, budaya Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita dalam kecakapan digital ya teman-teman. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai panduan kita untuk beraktivitas di ruang digital ini sendiri. Nah, Kak Gina, lantas kita harus gimana sih kalau kita melihat korban cyberbullying gitu, atau kita mengalami cyberbullying, kita harus gimana sih gitu? Yang pertama teman-teman harus lakukan, jangan diam ya gitu. Tapi ingat juga kita harus tetap tenang. Biasanya pelaku cyberbullying itu akan memancing emosi kita untuk kita terus berkomentar, untuk kita terus merespon dia gitu, sampai kita emosi banget gitu. Nah, biasanya saat kita emosi itu, dia akan melakukan ujaran kebencian itu akan lebih parah lagi teman-teman. Jadi kita harus tenang. Nah, kalau misalnya kita udah ngerasa ini ganggu banget deh, ingat ya teman-teman, di sosial media kita itu ada settingan yang kita bisa gunakan. Kita bisa mengabaikan atau enggak kita bisa blokir akun tersebut gitu. Kalau kita merasa tidak nyaman, blokir aja gitu. Itu kan hak kita ya gitu. Nah, tapi kalau itu udah sangat mengganggu, teman-teman bisa screenshot, kumpulkan buktinya. Kemudian cari bantuan. Misalnya kalau di sekolah ada guru BK atau psikolog, nah teman-teman bisa menghubungi mereka, cari bantuan untuk melaporkan. Ibu, Bapak, saya merasa tidak nyaman karena saya sudah menjadi korban cyberbullying, dan mereka pun akan membantu dan merespon kegalauan kita ya gitu. Yang pasti kita nggak usah diam ya teman-teman, dan yang lebih penting lagi, yuk ikuti program-program anti-bullying atau literasi digital seperti ini agar kita agar kita tahu terus update ilmu kita, apa saja sih yang harus kita lakukan di ruang digital, bagaimana cara kita melindungi diri kita. Kak Gina, emang separah itu ya dampak cyberbullying itu? Kok kayaknya itu harus kita antisipasi banget gitu. Ingat ya teman-teman, cyberbullying ini sangat berbahaya gitu. Karena apa sih? Kalau kita biasanya menjadi korban bullying atau cyberbullying, biasanya kita merasa kepercayaan diri kita menurun gitu. Terus kalau udah nggak percaya diri, biasanya kita jadi malas makan, mimpi buruk gitu. Terus kita juga kayak kalau mau ke sekolah udah males gitu. Kayaknya aku kemarin dibully deh sama temen aku, kayaknya aku jadi males deh ketemu dia gitu. Kayaknya nggak usah sekolah deh, karena aku hindarin dia gitu, karena aku males banget ketemu dia. Nah, biasanya hal itu terjadi ya teman-teman, terus kita jadi nggak fokus belajar, sering bolos, terus akibatnya apa sih? Akibatnya prestasi akademik kita menurun. Kalau memang lebih parah lagi, bisa jadi kita putus sekolah ya teman-teman gitu. Dan nggak sedikit juga gitu orang-orang yang dibully itu biasanya mengalami depresi. Nggak cuma kita orang biasa, banyak sekali ya public figure juga yang mengalami depresi karena bullying ya teman-teman gitu. Kita biasanya suka cemas gitu, kayak ih kok aku gini ya, padahal nggak seperti itu ya teman-teman. Kita suka tiba-tiba putus asa gitu. Terus tidak sedikit juga yang mengalami depresi ini yang lebih parah lagi, sehingga dia memutuskan untuk ya udah deh aku mengakhiri hidup aku aja gitu. Ada proses apa sih? Bunuh diri di situ. Seserem itu ya teman-teman, gara-gara dari komentar kita yang menyakiti orang lain.
Ingat ya teman-teman, yuk kita jadi netizen asik yang berbudaya baik, yang memiliki etika baik. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Indonesia? Yuk kita banjiri nih ruang digital kita saat ini dengan konten-konten baik. Yuk sebarkan ilmu hari ini ke teman-teman yang lain di luar sana dengan cara apa? Ya, kita digitalisasi gitu. Kebudayaan ini biar lebih menarik. Terus gimana sih caranya bullying ini kita sampaikan dengan cara yang menarik? Nah, ini juga bagi teman-teman yang ngerasa, aduh Kak Gina saya kayaknya nggak jago-jago banget. Tadi Kak Olan sempat cerita ya, banyak banget tools yang kita bisa gunakan gitu untuk kita buat konten. Apalagi sekarang ada AI ya teman-teman, bisa memudahkan kita untuk buat konten apa saja. Nah, ini saya punya salah satu contoh konten, ini semoga bisa menginspirasi. Sesederhana ini loh teman-teman konten yang bisa teman-teman buat dan berdampak. Kakak admin mungkin bisa dibantu. Nah, kontennya kayak gimana? Semoga ini menginspirasi teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, itu konten sederhana dari materi hari ini gitu. Tapi kita bisa memberikan dampak gitu kepada orang banyak terkait apa sih? Terkait cyberbullying. Nah, ingat ya teman-teman, Indonesia punya kita, generasi muda Indonesia yang luar biasa. Yuk kita banjiri ruang digital kita dengan konten-konten yang baik. Ingat ya teman-teman, Indonesia adalah negara timur yang memiliki etika yang baik, masyarakat yang luar biasa gitu. Kita juga harus memiliki etika yang baik di ruang digital. Yuk kita ciptakan budaya digital yang baik di ruang digital dengan apa sih? Dengan membuat konten-konten baik. Yuk banjiri ruang digital kita dengan konten-konten yang berbudaya dan konten-konten yang baik tentunya. Ingat ya teman-teman, dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Yuk kita mari mengisinya dengan menjadikan ruang digital ini sebagai ruang yang memiliki budaya yang baik. Kita jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita untuk berbudaya. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran nih terkait budaya digital itu seperti apa, teman-teman bisa mendownload modul dari budaya bermedia digital di literasidigital.id. Teman-teman bisa mengunduhnya di sana, dan di sana banyak sekali hal-hal yang seru gitu di modul tersebut. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi ini ada kata-kata cantik dari Bu Gina Rahmalia, semoga bisa menjadi motivasi hari ini. Apa sih kata-kata cantiknya? Dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gina atas paparan materinya tadi dari pilar budaya digital. Tadi sempat ada slide-nya Bu Gina bilang kalau dalam dunia digital itu kita punya hak untuk berpendapat, gitu ya Bu ya. Oke, kalau pendapat Ibu mengenai isu
Jadi ada anak namanya Bima, beliau sempat bikin konten yang super viral banget soal jalanan di Lampung. Tanggapan Ibu seperti apa nih, Bu? Karena setelah video Bima ini viral, ya Bima dapat ada yang mendukung, ada pro dan kontra lah, ada yang mendukung, ada juga yang membuli gitu. Tanggapan Ibu seperti apa? Tanggapan aku pribadi gini, mungkin tiap orang itu merasa apa sih konten yang kita buat biasa aja gitu, kita hanya berkomentar biasa aja gitu. Tapi itu berdampak loh teman-teman gitu. Ingat ya teman-teman, karena postingan Bima ini para pemangku jabatan tiba-tiba jadi notice, oh ternyata jalanan Lampung nggak bagus ya gitu. Yuk kita ke sana, yuk kita lihat. Kemudian terjadi perubahan besar di sana. Gara-gara apa sih? Gara-gara konten yang kita anggap itu sederhana gitu. Hanya kegalauan seorang Bima gitu. Mencurahkan isi hatinya karena ngerasa jalanan di kampung aku nggak bagus gitu. Nah, ingat teman-teman yang saya cerita tadi, konten tadi kayaknya kelihatannya sederhana ya Kak Hirza gitu. Konten biasa aja semua orang bisa buat. Sekarang banyak tools yang kita bisa gunakan gitu. Tapi seberdampak itu loh teman-teman. Jadi yuk banjiri ruang digital kita dengan hal-hal positif gitu. Karena apa? Sekecil apapun yang kita sebar di ruang digital itu akan berdampak. Ingat ya pesan Mas Wahyu tadi, ada jejak digital yang harus kita tinggalkan di dunia ini ya gitu. Nggak hanya nama, tapi konten saat ini yang harus kita tinggalkan, tapi konten-konten baik tentunya. Kayak gitu Kak Hirza. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gina atas tadi jawabannya. Setelah ini kita akan ketemu di sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau tanya sama Ibu Gina dari Pilar Budaya Digital, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan pada saat sesi Q&A. Oke, sebelum itu saya mau remind juga ini untuk teman-teman netizen asyik, jangan lupa ya mengisi link daftar hadir supaya dapat sertifikat elektroniknya. Oke, setelah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita, pasti teman-teman netizen asyik punya banyak pertanyaan ya. Ini juga sudah banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang paling menarik. Yang pertama boleh ditampilkan Kakak Admin. Yang pertama dari Kakak Rifki Darmansyah untuk Pak Tuata Hasiholan. Beberapa hari lalu saya mendengarkan program Bincang Indonesia dan Tiongkok di Radio El Sinta. Di sana saya dapat informasi bahwa minat literasi digital di negara Tiongkok sudah tembus sekian ratus ribu pembaca. Jika kita bandingkan dengan Indonesia, tentu jauh panggang dari api. Banyak orang kita yang bersosial media untuk senggol pihak kiri kanan. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan minat literasi digital di negara Indonesia tercinta? Tentu ada istilah mengatakan banyak baca, banyak tahu, sedikit baca, sedikit tahu. Tentu kita berharap pengguna sosial media di Indonesia semakin bijak dalam berselancar dalam sosial media. Silakan Pak Olan. Ini Oke, untuk ini literasi digital di Indonesia. oke ya. Ini dilihat dari apa ya? Ternyata di Tiongkok sana lebih banyak ya minatnya daripada di Indonesia ya, gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ya tentunya untuk meningkatkannya balik lagi ya kepedulian kita sama diri kita tentang pemahaman kita, manfaat dari literasi digital. Ya tentunya tadi sudah dijelaskan dari beberapa narasumber banyak sekali yang manfaatnya dari segi etikanya harus seperti apa, dari cakapnya, dari keamanannya sampai budayanya. Nah, tentunya untuk meningkatkannya ya langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri itu melalui program ini ya dan lewat sekolah ya menyebarkan lagi edukasi tentang literasi digital biar anak-anak muda tahu nih tentang literasi digital itu seperti apa. Nah, sekarang kan teman-teman di sini sudah tahu nih manfaatnya. Di sini ada sekitar 120 orang ya. 120 orang teman-teman dari SMA 75. Nah, langkah selanjutnya adalah menyebarkan lagi tentang pengetahuan literasi digital di sekitar rumahnya, terus teman-teman terdekat di rumah dan ke keluarganya. Jadi penyebaran tentang informasi literasi digital bisa lebih banyak lagi dan kita juga pasti akan sama kok. Jadi pelan-pelan dulu ya lewat yang terdekat, maka nanti semua juga akan jadi lebih banyak lagi yang bisa menerima manfaat dari literasi digital gitu.
Baik, terima kasih Pak Olan atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak Rifki ya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Boleh ditampilkan Kakak Admin? Baik, terima kasih. Dari Kakak Iva Rosdia untuk Pak Wahyu Septiawan. Berbicara mengenai keamanan di ruang digital, jika ada seseorang yang tidak memiliki smartphone di mana dia tetap memiliki handphone yang masih terbilang jadul, sebagai contoh, handphone yang tidak memiliki kamera, akses internet, dan fitur lainnya. HP tersebut hanya bisa untuk telepon dan SMS. Apakah orang tersebut bisa dikatakan aman di ruang digital? Karena menurut saya, semakin bagus sebuah handphone, handphone tersebut bisa mengakses apapun di ruang digital. Bisa juga diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mudah dilacak. Apa pandangan Bapak terhadap orang-orang yang memang tidak ingin mengenal ruang digital? Silakan Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Iva Rosdia. Ya, memang semakin canggih teknologi atau smartphone tersebut, maka akan semakin banyak juga celah yang akan dieksploitasi. Bisa dikatakan orang-orang jadul yang menggunakan, ya bukan orang-orang jadul lah, orang-orang yang menggunakan HP jadul yang hanya ada fitur SMS dan telepon itu dibilang aman 100% tidak juga, karena kan ada juga eksploitasi apa ya namanya, penyadapan suara seperti itu. Jadi pada saat melakukan telepon pasti ada sadap, karena pada kasus yang lama-lama waktu belum booming smartphone dan hanya ada handphone lama itu, ada yang namanya kasus penyadapan saluran telepon. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang menggunakan HP jadul juga aman di dunia seperti itu, di dunia teknologi. Karena tidak ada yang 100% aman. Apabila pengen aman banget, itu ya udah, kita jangan menggunakan teknologi. Seperti itu sih Kak Jaja. Betul. Jadi kalau memang mau betul-betul aman, jangan menggunakan teknologi. Tapi justru harusnya adanya teknologi ini bisa mempermudah kegiatan kita ya, Pak Wahyu ya. Betul. Teknologi itu diciptakan untuk mempermudah, bukan mempersulit kita tersendiri gitu. Betul. Mungkin adanya kejahatan itu karena penggunaan teknologi yang tidak bijak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kakak Iva ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Fajar Riyadi untuk Kak Gina Desiana. Saya seringkali mendapat satu grup chat dengan anggota lain yang sering melontarkan kata-kata yang kurang baik dan terkadang menjerumus ke arah bullying. Karena mereka teman saya takut untuk melakukan tindakan yang membela korban atau diri, dan saya juga takut jika saya tidak melakukan hal buruk sama seperti mereka, saya akan dikucilkan. Apa yang harus saya lakukan jika di circle saya sudah seperti ini? Dan bagaimana merubah etika dan budaya di circle saya yang sudah cenderung toksik? Silakan Ibu Gina. Wah, keren banget nih pertanyaan dari Mas Fajar ya gitu. Kayaknya ini mewakili teman-teman generasi Mas Fajar ya gitu. Gimana sih gitu kalau kita ada di grup tapi grup itu Halo, gitu. Ibu Gina. Suaranya putus ya, Bu? Halo? Halo Kak, Ya. sudah Ibu terdengar boleh jelas? matiin videonya nggak apa-apa? Supaya sinyalnya lebih lancar. Baik. Suara saya jelas Kak? Sudah, silakan Ibu. Kalau dinyalakan masih jelas? Masih jelas, sekarang sih masih. Mungkin saya Dimatiin matikan aja. saja ya Kak? Boleh, boleh Ibu. Oh iya, siap. Oke, tadi pertanyaan Mas Fajar keren banget ya gitu. Kayaknya ini mewakili banget gitu. Nah, kalau misalnya kita ada di grup yang toksik gitu. Kalau kita ngerasa itu teman kita dibully, tapi kalau kita mau komentar nanti dibilang so tahu gitu. Tapi kalau nggak komentar, itu teman kita lagi dibully gitu. Nah, caranya gimana sih gitu? Kalau saya pribadi
ini kalau punya grup yang toksik gitu, saya biasanya lebih cenderung keluar dari grup itu atau dari circle itu, karena bagaimanapun juga lingkungan itu akan mempengaruhi kita ya Kak Hirza gitu. Nah, tapi caranya mau ngasih tahu gimana sih gitu. Nah, biasanya saya suka sharing nih link-link acara seperti hari ini gitu. Biasanya saya suka bilang gini, teman-teman ada webinar seru nih tentang cyberbullying, nonton bareng-bareng yuk gitu. Ada hadiahnya loh. Nah, biasanya teman-teman kita biasanya tertarik gitu. Nah, secara tidak langsung nih, biasanya narasumber-narasumber menjelaskan kan terkait cyberbullying itu seperti apa. Nah, nanti kita jadikan pembahasan di grup. Oh, kadang kita kalau ngebahas di grup ini kayaknya terlalu terlalu toksik ya gitu. Kadang kita suka ngejek ngolok-ngolok teman kita gitu. Tapi kalau misalnya teman kita itu satu circle, biasanya kita tahu karakter teman kita kan ya Kak Hirza gitu. Kita ngerasa kalau misalnya nggak nyaman gitu. Misalnya saya temenan sama Kak Wahyu sama Kak Olan gitu. Karena kita sudah tahu satu sama lain gitu. Kadang kalau bahasanya nyerempet-nyerempet dikit ke cyberbullying, kita biasanya ngasih taunya lebih enak. Bang Olan ngomongnya gitu sih, aku kan kesinggung gitu. Biasanya lebih enak justru Kak Hirza gitu. Apalagi saat ini stiker-stiker di sosial media, di chat grup itu biasanya juga kadang arahnya ke cyberbullying ya Kak Hirza gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalau misalnya teman-teman bisa diskusi sama teman tersebut dengan cara yang masih baik, kayak ngomong, kayaknya aku nggak nyaman deh, boleh kok teman-teman, kalau kita nggak nyaman, kita ngomong boleh kok gitu. Kalau misalnya dirasa, kamu so tahu deh, ya memang saya nggak nyaman, terus harus gimana. Tapi kalau itu temennya deket banget, biasanya teman kita akan tahu gitu. Tapi kalau udah ngerasa itu toksik banget, keluar aja teman-teman dari grup itu. Nggak masalah kalau teman-teman gitu. Teman-teman berani memutuskan, berani menyampaikan, terus sharing juga acara-acara kayak gini, biar apa sih? Biar ada pembahasan yang menarik di grup kita gitu. Biasanya kita bakal bilang, kayaknya kita nonton bareng aja yuk, kita diskusi bareng, ciptain grup itu biar nggak toksik, tapi lebih produktif ya Kak Hirza. Mungkin seperti itu ya kalau saran saya untuk Mas Fajar. Baik, terima kasih Ibu Gina atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Fajar ya. Oke teman-teman, itu dia tadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan netizen asyik yang telah disampaikan oleh narasumber. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang ada di kelas hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dari tema hari ini ya, dari masing-masing pilar. Yang pertama saya akan minta Bapak Tuah Tahasiholan, silakan Bapak. Satu kalimat untuk closing statement. Oke, seberapa canggihnya gadget dan aplikasi yang kita gunakan, selama kita tidak memahami fungsi dan cara memanfaatkannya dengan bijak, maka akan percuma. Jadi untuk menjadi masyarakat yang cakap digital di dunia digital, kita harus meningkatkan terus nih kompetensi diri kita, mulai dari fitur di media digital tersebut dan perangkat pada aplikasi yang kita gunakan. Baik, terima kasih Pak Olan. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Wahyu Septiawan. Baik, untuk closing statement dari saya, jaga data pribadi kita sebaik mungkin. Jangan sampai kita asal posting atau asal kirim di dunia digital ini, karena akan berdampak buruk di suatu hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Gina. Silakan Ibu. Ya, closing statement dari saya, yuk kita jadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita ada di ruang digital. Dan jangan lupa, yuk buat konten baik, penuhi ruang digital ini dengan konten-konten yang memiliki budaya yang baik. Seperti itu Kak Hirza. Baik, terima kasih Ibu Gina. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam tema hari ini, cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang netizen asyik Indonesia yang sudah hadir di Zoom hari ini ya. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya diskusi kita hari ini. Jadi teman-teman, kecakapan digital itu sangat penting ya kita ketahui bersama, apalagi sekarang kita hidupnya nggak pernah bisa lepas nih dari internet. Adanya teknologi harusnya
harusnya bisa memudahkan kegiatan kita sehari-hari. Tapi teman-teman perlu ingat, makin canggih teknologi, malingnya makin pinter. Jadi dalam berinteraksi di internet, dalam penggunaan teknologi, kita juga tetap harus waspada adanya kejahatan-kejahatan digital yang terjadi. Yang paling penting, kita tetap harus menjaga etika dan terus banjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya ingin mengucapkan selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ada siapa aja, Kakak? Yang pertama ada Kakak Delvina Ayu, Kak Ahmad Rifski, Kak Dwi Aprianti Putri, Kak Handika Prabowo, Kak Rama Putra, Kak Iva Rosdia, Kak Fajar Riyadi, Kak Michelle Regina, Kak Mariska Nurliana Sunusi, dan Kak Rifki Darmansyah. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Sebelum acara saya tutup, saya mau remind sekali lagi untuk teman-teman netizen Asyik Indonesia, jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir ya. Pastikan sebelumnya sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litikjakartabanten 063 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litikjakartabanten 063 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen Asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Terima kasih Bapak Ubaidillah, Ibu Rita Juanita, Pak Tuata Hasiholan, Pak Wahyu, Terima kasih. Ibu Gina Desa. Terima kasih atas paparan yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua ya, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba Arifah pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Hey. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua
percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana di dunia maya. Kita semua punya cerita, Kita semua bisa berkarya, punya cerita. bisa berkarya di dunia maya. Kita semua punya cerita di dunia maya. Kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih